Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, bersyukur pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu kajian bagaimana sikap seorang mukmin menghadapi wabah. Wabah terjadi adalah karena takdir Allah. Orang beriman mempunyai keyakinan berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis bahwa tidak mungkin akan terjadi satu peristiwa atau kejadian kecuali karena kehendak atau takdir, ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad bahwa tidak akan pernah terjadi satu kejadian, satu ketetapan, satu peristiwa atau kejadian yang akan menimpa kita semua kecuali adalah sesuatu yang sudah merupakan ketetapan dan ketentuan Allah untuk kita semua. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami sangat berharap dan berdoa semoga kita semua sehat walafiat dimanapun kita semua berada. Pada saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19 yang seluruh negara menghadapi wabah tersebut. Bagaimana seorang beriman menghadapi peristiwa ini? Mari kita kembali kepada petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman dalam Al-Quran, misalnya ayatnya berbunyi, La tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan kamu sekalian membuat sesuatu yang memberi mudarat, menganiaya atau mencelakakan orang lain. Dan jangan pula membiarkan diri kalian menerima perilaku aniaya, kezaliman atau bahaya yang ditimbulkan oleh orang lain. Jadi dari satu arah kita tidak boleh memberi mudarat atau memberi perbuatan aniaya kepada orang, dan kita juga tidak boleh membiarkan diri teraniaya. Dalam ayat yang lain disebutkan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan mencampakkan diri kamu sekalian dalam kebinasaan. Berarti memelihara dan menyelamatkan diri dari sesuatu yang berbahaya adalah perintah agama dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya dalam hadisnya memberi petunjuk, la darara wa la dirara. Jangan kalian berbuat yang memberi kemudaratan kepada orang lain atau kepada makhluk lain, dan jangan pula kalian membiarkan diri untuk diperlakukan tidak baik atau diperlakukan secara mudarat sehingga kita celaka oleh perilaku orang lain. Nabi memberi petunjuk misalnya begini, contoh yang ringan. Kata Nabi, seorang yang baru saja memakan bawang merah, jangan mendekati tempat sholat kami atau masjid kami. Kenapa Nabi berpesan demikian? Karena bau bawang
dari mulut orang yang baru mengkonsumsi bawang itu akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi jamaah-jamaah yang lain ada di masjid. Ini wabah ini bukan bawang merah, tapi ini akan mencelakakan orang lain. Kalau kita datang misalnya ke masjid, ya, kemudian itu menjadi penyebab, ya, kita datang dan kita tidak tahu bahwa kita sudah terjangkit, kemudian kita membawa atau menyebarkan penyakit pada teman-teman yang ada di sekitar kita atau di dekat kita pada satu jamaah, itu berarti kita sudah melakukan perbuatan memberi mudarat kepada orang lain yang jelas-jelas dilarang oleh agama. Nabi berpesan, kalau kalian ditimpa satu wabah, ya, kemudian satu wilayah sudah terjangkit wabah, ya, kemudian Nabi memberi petunjuk bahwa seseorang yang ada di dalam jangan sampai keluar. Dan yang di luar jangan masuk. Kenapa? Jangan sampai yang di dalam menularkan kepada yang belum. Dan jangan sampai yang di luar menceburkan ke dalam sehingga dia menerima wabah. Itulah petunjuk-petunjuk Nabi yang begitu jelas untuk dipedomani oleh orang beriman. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an suatu ketika mau pergi ke Sam dengan beberapa sahabatnya. Sudah di tengah perjalanan dengar kabar bahwa di Sam sedang terjangkit penyakit. Kemudian Umar bertanya kepada sahabat, bagaimana petunjuk Nabi yang kalian tahu? Kata Nabi, jangan masuk ke tempat wabah dan yang di tempat wabah jangan keluar. Itulah yang dilakukan oleh kita dan pemerintah sudah menghimbau kita bahwa kita harus patuh. Kenapa? Supaya kita sama-sama berjuang bersama memutus mata rantai penyebaran wabah ini. Perintah mematuhi pemerintah adalah perintah agama. Allah menyuruh kita, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tasarruful imamu 'ala ar-ra'iyah, itu kaidah usul. Manutum bil maslah. Perlindungan pemerintah kepada masyarakat itu menjunjung tinggi asas kemaslahatan. Menurut pemerintah dan pakar-pakar yang duduk bersama dengan pemerintah, ya, yang mengerti tentang wabah ini, bahwa kita harus sama-sama berjuang bersama-sama. Kalau ada satu orang yang tidak disiplin, yang tidak patuh pada pemerintah dalam hal ini, maka susah pula kita memutus mata rantai wabah ini. Oleh karena itu sangat diperlukan kedisiplinan kita kepada satu instruksi dan kita bersama-sama berjuang melawan penyebaran COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa tidak lama lagi ini akan berhenti dengan kedisiplinan kita dan doa-doa tulus dari kita. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, orang beriman tentu sangat paham apa yang disampaikan, apa yang telah disarikan dari Al-Quran, hadis, maupun yang telah dicontohkan oleh para sahabat yang dihimbau oleh para ulama dan pemimpin kita. Mari kita sama-sama ikuti. Mendengar, mematuhi adalah kewajiban kita orang-orang yang beriman. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.